Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sidrawati dengan NIM 18650.074 kelas B. Di sini saya akan mereview tugas dari manajemen proyek, yaitu fase pemrograman. 1. Pendahuluan. Pemrograman adalah merupakan bagian yang paling mudah, itu yang kita sangat kenal sebagai tipe-tipe teknik. Pada kenyataannya, sebagai manajemen proyek, Anda mungkin menemukan cara sendiri untuk mengendalikan staf Anda mulai dari pemrograman yang terlalu cepat, selalu ada tekanan untuk melakukan sesuatu dengan benar, tidak hanya dari tim proyek, tetapi dari manajemen tingkat tinggi. 2. Daftar pemeriksaan program. Sebelumnya Anda melalui pemrograman, jawablah pertanyaan berikut. 1. Apakah pemeriksaan desain memerlukan pengerjaan kembali? Jika ya, jadwal waktu mulai dari penundaan pemrograman. 2. Apakah sumber daya yang direncanakan dan pemrograman masih tersedia? Jangan terlalu optimis dengan proyek orang lain yang selalu selesai tepat waktu. Jika Anda pergantian staf, apakah Anda akan menguji kembali produktivitas mereka? 3. Langkah-langkah pemrograman. Langkah 1, rencana penggabungan. Langkah 2, mendesain modul. Langkah ketiga, telusuri desain modul. Langkah 4, rencana bagaimana menguji modul. Langkah 5, kode setiap modul. Langkah 6 itu menguji modul. Langkah 7, menguji level terendah dari integrasi. Langkah 8, menyimpan semua hasil pengujian penggabungan modul-modul yang telah diuji. Yang ke-9, melalui dokumentasi user. Dokumen berikut mungkin harus ditulis. Yang pertama itu tuntutan pemakai. Dokumen ini dapat ditulis oleh pemrogramer, penulis teknik, atau bahkan user sendiri. Tampilan kembali FS yang mempunyai bagian rinci mengenai menu, layar, form, dan user interface lainnya. Yang kedua, tuntutan pemeliharaan. Berikut ini adalah solusi sederhana tentang hal tersebut. Lebih baik merinci spesifikasi, desain, tingkat modul secara struktur, mendokumentasikan sendiri kode dirasa cukup untuk pemeliharaan sistem. Yang ketiga, tuntutan operator atau tuntutan manajemen sistem operation guide atau sistem manajemen guide seperti users guide. Untuk orang-orang yang menghidupkan sistem di pagi hari, mematikan melalui batch code, menangani permasalahan utama, melakukan perhitungan, dan sebagainya. Dokumen yang disediakan oleh perusahaan hardware dan sistem operasi mungkin cukup hanya prosedur untuk software tertentu yang harus ditulis ulang. Yang keempat itu dokumentasi pelatihan. Jika Anda akan memberikan kursus bagaimana menggunakan sistem merancangkan, apakah materi pelatihan akan diperlukan user guide yang baik, harusnya menambahkan hal ini. Anda mungkin harus membuat bantuan perhatian seperti transparansi, buku latihan, pengujian, dan sebagainya.
Yang keempat, peralatan program. Berikut adalah produk software membantu programmer untuk melakukan pekerjaannya dengan lebih baik. Software ini disebut CAS atau Computer Aided Software Engineering karena membantu proses pemrograman secara otomatis. Yang pertama itu bahasa pemrograman, yang kedua language sensitive and editor, yang ketiga pendeteksi, yang keempat kode manajemen sistem, yang kelima itu modul manajemen sistem, keenam tes manajemen. 5. Hak cipta. Subjek dari hak cipta software adalah tetap pada pengadilan, tetapi terdapat peraturan pemerintah yang tidak hanya merupakan bagian dari software yang memiliki hak cipta, tetapi juga dikenal dengan hal-hal lain berhubungan dengan software apapun dan artinya. Baiklah, itulah materi dari saya. Sekian dan terima kasih.